Hadirin yang Allah muliakan, bukankah kalau setiap kita ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Maka kita akan menjawab, saya mencintai Allah. Bukankah Nabi kita SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka siapa, hadirin? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir, membaca Al-Quran, mengingat Allah sendirian, gak ada siapa-siapa, lalu ia tenggelam dalam zikirnya tersebut sampai air matanya pun menetes. Orang-orang seperti itu akan dinaungi pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bukankah kita butuh naungan itu, hadirin? Bukankah itu hari yang paling mencekam dalam kehidupan seorang hamba? Bukankah pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi? Pada hari itu seseorang akan menghindari saudaranya sendiri. Ia pergi, ia menjauh dari keluarga saudaranya itu. Wa ummihi wa abihi, ia menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, ia menyingkir dan menjauh dari istri dan anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang hanya ingin mengurus urusannya sendiri. Bukankah itu rangkaian ayat yang kita baca dalam surat Abasa? Hari yang menakutkan. Dan pada saat hari yang begitu mencekam, ketika matahari hanya 1 mil di atas kita, Allah kasih naungan, tapi tidak untuk setiap orang, hanya 7 golongan. Dan di antara 7 golongan tersebut, rajulun dzakarallahu khalian, seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ketika sedang sendiri, hadirin. Ketika enggak ada waktunya kita bareng orang, ada waktunya kita ditasmi, didengarkan dan dibenarkan bacaan kita, tapi ada waktunya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah kalau setiap kita ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Maka kita akan menjawab, saya mencintai Allah. Hadirin, bukankah seseorang selalu menginginkan waktu berdua-duaan dengan kekasihnya? Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mendistract, tidak ada yang masuk pada waktu-waktu tersebut. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita cintai. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita sayangi. Kalau itu dengan makhluk, kalau itu dengan manusia, lalu bagaimana dengan seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkinkah tidak punya waktu berkhalwat dengan Allah? Mungkinkah tidak punya waktu berdua-duaan saja, hadirin sekalian? Lalu ia cerita, ia curhat kepada Allah, sebagaimana Nabi Yakub cerita tentang masalah beliau, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya menceritakan kepiluan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bukankah banyak orang di dunia pergaulan itu berbicara, curhat, atau ketemu dengan temannya berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, hanya karena ia membutuhkan pendengar setia. Ia nggak membutuhkan nasihat, ia nggak membutuhkan masukan, dia hanya membutuhkan pendengar. Dia hanya butuh telinga dari sahabatnya. Kalau itu yang kita lakukan, pada saat kita punya masalah, kita akan cari teman kita. Kalau kita punya masalah, kita akan cari sahabat kita.
Bapak-bapak nggak langsung pulang ke rumah, lalu hubungi sahabat kita dan kita minta, lo ada waktu nggak, kita cari angin dulu yuk. Dan teman kita akan paham, begitu cluenya atau passwordnya cari angin berarti kita punya masalah, dan dia selalu ada buat kita. Maka kita ketemu jam 8 malam, jam 9 malam, kita bicara dari A sampai Z, dan kita baru pulang jam 1 malam. Dapat solusi? Seringkali tidak. Dapat nasihat? Seringkali yang mendengar lebih banyak masalahnya daripada kita. Hadirin Allah muliakan. Tapi itu pola yang kita lakukan selama ini. Lalu bagaimana dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana dengan As-Sami yang maha mendengar? Dan di samping ia maha mendengar, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ia maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa susahnya Allah selesaikan masalah kita dalam hitungan detik? Bukankah kita baca surat Yasin lalu kita membaca sebuah ayat, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, terjadi, maka terjadilah. Tapi mana waktu berkhalwat dengan Allah, mana waktu cerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tandus yang bernama Bakkah karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berjalan, dan ketika berada di sebuah spot yang tidak bisa diakses oleh Hajar, tidak bisa dilihat oleh Hajar, maka beliau membalikkan badannya menuju Ka'bah. Lalu beliau berbicara, beliau berdoa, beliau berkhalwat dengan Allah. Beliau ceritakan masalahnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Rabb kami, aku baru saja meninggalkan istri dan anakku di sebuah lembah min ghairi dzi zar'in, yang tidak ada kehidupan di sana, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tapi ada harapan, karena aku tinggalkan mereka berdua inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semata-mata aku tinggalkan mereka agar mereka menegakkan sholat, menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Lihat, setelah bercerita kepada Allah, setelah bercerita hadirin, baru Nabi Ibrahim masuk ke permintaan. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke mereka. Karena kalau tidak ada manusia yang tertarik tinggal di lembah itu, maka Hajar dan Ismail akan wafat kemungkinan. Maka sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ayah, dan seorang yang sangat jenius, beliau meminta sebuah hal yang sangat jitu. Ya Allah, buat hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke Ka'bah, agar ada kehidupan di sana, agar mereka tidak seorang diri. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita dengan anak kecilnya kalau nggak ada siapa-siapa? Makanya kata para ulama, apabila detik ini kita merasa kangen ke Masjidil Haram, kita merasa rindu untuk ke Ka'bah al-Musyarrafah, ketahuilah pada detik itu pesannya adalah doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Sampai hari ini setiap keinginan untuk umrah, setiap harapan untuk mengunjungi Masjidil Haram, itu adalah jawaban Allah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa dengan doa tersebut. Betapa powerfulnya doa beliau hadirin, doa yang dipanjatkan dalam surat Ibrahim ayat 37. Setiap rasa rindu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu karena doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Itu salah satu sebabnya.
Powerful hadirin. Lihat powerfulnya berkholwat dengan Allah sampai hari ini.